tentunya setiap rumah tangga kaum muslimin itu tidak terlepas dari yang namanya permasalahan dalam rumah tangga. Dan ini merupakan sesuatu hal yang manusiawi, hal yang wajar ya, bahwasanya setiap rumah tangga pasti punya permasalahan masing-masing, baik mungkin dari permasalahan yang ringan maupun permasalahan mungkin yang levelnya sudah berat. Sebagaimana tadi kita katakan di dalam ayat, bahwasanya istri kita, anak kita adalah merupakan ujian bagi kita. Dan siapa di antara kita di rumah tangga, apalagi kepala rumah tangga, suami ataupun istri yang saling memaafkan, kemudian memohonkan ampunan kepada mereka, maka merekalah orang-orang yang terkategori sebagai orang-orang yang berbuat baik. Pendengar rahmat hati ini, rahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang hidup kita ini dipenuhi dengan ujian. Ada ujian yang mungkin datang dari orang-orang di luar rumah tangga kita. Ada juga mungkin ujian yang datang dari orang terdekat kita sendiri. Bisa jadi ujian itu datang dari seorang istri. Bisa jadi juga ujian itu datang dari suami. Bisa jadi juga ujian itu datang dari anak-anak kita. Maka oleh karena itu, sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish shabirin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pasti akan diuji, baik itu dengan rasa takut akan kekurangan harta, kekurangan makanan, kekurangan tanam-tanaman, bahkan kehilangan harta dan jiwa. Maka itulah sebagai ujian di dalam kehidupan ini, apalagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja hamba Allah yang dia bersabar di dalam menjalani ujian itu, maka kata Allah, wa basyirish shabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziquna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Yang artinya, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat, bagi orang-orang yang beriman dan suka berbuat amal soleh dan kebaikan selama hidup di dunia, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa. Nanti kelak di hari akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah membalas segala kesabaran orang-orang beriman dan beramal soleh selama hidup di dunia, Allah berikan mereka tempat terbaik di surga, lalu Allah berikan mereka rezeki buah-buahan. Qalu, kemudian mereka berkata, hadzal ladzi ruziquna min qablu wa utubihi mutasabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti orang-orang yang berada di surga Allah Subhanahu wa taala, karena ketika dulu mereka di dunia mereka bersabar atas ujian Allah, kemudian mereka istiqomah, ikhlas di dalam beramal soleh, melakukan segala amal-amal kebaikan, maka kata Allah kelak di surga Allah akan memberikan mereka rezeki berupa buah-buahan. Kemudian orang-orang beriman itu berkata, qalu hadzal ladzi ruziquna min qablu wa utubihi mutasabiha. Maka inilah rezeki yang Allah berikan kepada kami sebagaimana dulu rezeki yang Allah berikan ketika kami pernah berada di dunia. Dan mereka orang-orang beriman yang bersabar di dalam menjalani ujian Allah dan beramal soleh selama kehidupannya, maka bagi mereka adalah kehidupan yang abadi, khalidina fiha abada. Mereka berada di dalam surga yang indah, surga yang membahagiakan.
Pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun ujian kita di dalam rumah tangga, baik itu ujian ekonomi, baik itu ujian pekerjaan, baik itu ujian mungkin dari istri ataupun ujian dari suami bahkan anak-anak, maka bersabarlah kita di dalam menjalani kehidupan rumah tangga tersebut. Kadang-kadang memang di dalam rumah tangga hanya gara-gara mungkin masalah sepele, mungkin karena misalnya suami mungkin kurang dalam memberikan perhatian kepada istri, atau mungkin juga istri yang kurang di dalam pelayanan terhadap suami, ini bisa menyebabkan keributan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, apapun permasalahan di dalam rumah tangga kita, baik itu permasalahan ekonomi, permasalahan pekerjaan, permasalahan kehidupan yang lain, dan berbagai macam ujian kehidupan ini, maka kita hadapi dengan bersabar. Kemudian juga sebagaimana tadi di dalam ayat-ayat yang kita bacakan di dalam surah At-Taghabun, begitu juga dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang mereka kelak mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan di negeri akhirat adalah orang-orang yang wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain dan dia memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan daripada orang-orang yang telah menjadi ujian baginya. Oleh karena itu, kalau kita mungkin diuji dengan istri, diuji dengan anak, diuji dengan suami, maka maafkanlah kesalahan suami, maafkanlah kesalahan istri, maafkanlah kesalahan anak-anak. Kemudian setelah kita memaafkan, lalu kita juga memohonkan ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, dan sebagai daripada salah satu cara untuk menghadapi berbagai ujian problematika kehidupan. Jangan kita langsung di dalam rumah tangga itu, begitu rumah tangga itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu antara pasangan suami dan istri tidak bersabar, anak-anak tidak bersabar, sehingga menjadikan rumah tangga itu penuh dengan amarah, penuh dengan caci maki, penuh dengan konflik. Tentunya ini rumah tangga yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, pastinya kita menginginkan rumah tangga sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, rumah tanggaku adalah surgaku, baiti jannati. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Bahwa sebaik-baik kalian, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling terbaik bagi keluarganya. Dan kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling terbaik bagi keluargaku. Oleh karena itu, kalau kita mau menjadi orang yang terbaik di dalam kehidupan ini, maka jadilah kita menjadi orang yang paling terbaik kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada suami kita. Maka itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang bersabar, siapa yang suka memaafkan, kemudian memohonkan ampun terhadap orang-orang yang telah menjadi ujian baginya, maka insya Allah inilah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang selalu dekat nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, mustahil hari ini ada rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah kalau dia jauh dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Berapapun sulitnya kehidupan yang kita jalani dengan berbagai macam ujian, sebagaimana tadi kita katakan, mungkin ujian ekonomi, mungkin pekerjaan, atau mungkin diuji dengan orang-orang terdekat sendiri. Pendengar hati yang dirahmati Allah, ingat bahwa ujian yang paling berat adalah ketika kita diuji dengan orang-orang terdekat kita. Kalau mungkin kita diuji dengan orang di luar daripada orang terdekat kita, mungkin kita bisa mengatakan, oh dia bukan siapa-siapa saya. Oh, tak usah pun saya kenal dia, tidak apa-apa. Tetapi bagaimana kalau ujian itu datang dari istri kita, ujian itu datang dari suami kita, ujian itu datang dari anak-anak kita, tentu kita tidak bisa mengatakan itu bukan istri saya, itu bukan suami saya, itu bukan anak-anak saya, tidak bisa begitu. Kalau kita berkaca kepada daripada kisah Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana anak Nabi Nuh alaihissalam
menjadi ujian bagi ayahandanya yaitu Nabi Nuh sendiri. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam sendiri mengatakan, "Ya Allah, itu anakku, itu adalah keluargaku." Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ya Nuh, innahu laisa min ahli." Dan itu bukanlah keluargamu, dan itu tidak termasuk sebagai amal yang terkategori sebagai amal yang soleh. Inilah ujian yang paling berat. Ketika kita diuji dengan orang-orang terdekat kita, maka ini ujian yang amat berat dibandingkan diuji kita dengan orang-orang di luar daripada orang-orang terdekat kita. Oleh karena itu, ketika ujian terberat ini datang, maka perbanyaklah kita bersabar di dalam menjalani ujian tersebut. Maka siapa orang-orang bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik diuji dengan istrinya, diuji dengan suaminya, diuji dengan anaknya, diuji dengan ekonominya, atau diuji dengan pekerjaannya, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga selain dia bersabar, kemudian juga memaafkan. Kalau istri yang berbuat salah, maka wahai para suami, maafkanlah kesalahan istri itu, karena memang istri bukanlah manusia yang sempurna. Begitu juga sebaliknya, wahai para istri, ketika mungkin suami itu mempunyai salah, maka maafkanlah suami itu, karena suami juga bukanlah manusia yang sempurna. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjodohkan antara suami dan istri, karena memang suami istri itu bukanlah manusia yang sempurna. Lalu Allah menjodohkan kalian berdua agar kehidupan kalian menjadi saling melengkapi dan menutupi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam ayatnya, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Bahwa istri itu taubahnya seperti pakaian yang menutupi bagi suami, dan suami itu taubahnya seperti pakaian yang menutupi istri. Oleh karena itu, kalau mungkin ada kekurangan istri, maka bersabarlah wahai suami. Kalau ada kekurangan suami, maka bersabarlah wahai istri. Atau kalau ada mungkin kekurangan anak-anak kita, maka bersabarlah wahai para orang tua di dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak kita agar bagaimana mereka menjadi orang-orang yang mulia, yang mereka berbuat amal soleh ketika mereka berada di dunia dan ketika mereka bersama dengan kita sebagai amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Rahmat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kita lupa sebagaimana tadi Allah mengatakan bahwa bisa jadi istri kita itu adalah ujian bagi kita yang diberikan oleh Allah. Bisa jadi juga anak-anak kita itu menjadi ujian bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah di dalam menjalani kehidupan ini. Maka di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sesuaikanlah dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu kita membimbing anak-anak kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membimbing keluarga kita dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, insya Allah, seberat apapun permasalahan di dalam rumah tangga kita, kita yakin bahwasanya tidak ada ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba melainkan karena seorang hamba itu pasti akan sanggup di dalam menjalani kehidupan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Yang artinya, boleh jadi kalian itu membenci atau menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu adalah buruk bagimu. Dan boleh jadi kamu juga membenci sesuatu itu, padahal sesuatu itu adalah baik bagimu. Dan Allah Maha Tahu dan kamu tidak mengetahui. Oleh karena itu, mungkin kalau ada satu hal atau dua hal dari sifat pasangan kita, sifat istri kita, sifat anak-anak kita, sifat suami kita yang kita tidak sukai, maka bersabarlah di dalam menjalani ujian tersebut. Karena boleh jadi ada kebaikan yang Allah jadikan di dalam kekurangan istri kita, di dalam sifat-sifat kekurangan suami kita yang kita tidak sukai tersebut. Mungkin hari ini kita tidak tahu maknanya, tetapi boleh jadi mungkin di waktu yang akan datang barulah kita menyadari, oh ternyata inilah hikmahnya Allah memberikan kenapa istriku seperti ini, kenapa suamiku begini, kenapa anak-anakku begini. Ternyata di balik itu semua Allah menjadikan kebaikan bagi kita. Itulah kenapa Allah mengatakan, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun."
bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya, sementara kita hamba-hambanya tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, seberat apapun ujian di dalam kehidupan kita, maka berhusnudzonlah kita, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersabar di dalam menjalani kehidupan itu, di dalam menjalani ujian itu, kemudian kita memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan tidak cukup sampai di situ, bahkan kita mendoakan agar Allah mengampuni dosa-dosa daripada orang-orang yang telah menjadi ujian bagi kita. Pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah bersabar itu adalah merupakan akhlak daripada Nabi dan Rasul? Sebagaimana para ulama mengatakan bahwa siapa yang mampu bersabar ketika dia diuji oleh Allah, mampu dia bersabar bahkan ketika dia mampu membalas, dia bersabar, maka itu adalah kata para ulama adalah sebagai akhlak yang besar, sebagai akhlak yang mulia, sebagai akhlak yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Bayangkan bersabar di saat mampu membalas, tentu ini bukanlah sebuah hal yang mudah. Oleh karena itu, siapa orang-orang yang bersabar bukan berarti dia orang-orang yang lemah, tetapi dengan bersabar itu justru menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang kuat. Apalagi dia bersabar di saat mampu membalas, berarti dia telah meniru akhlak para nabi dan rasul. Maka berbahagialah kita, berbanggalah kita, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk sebagai orang-orang yang dianggap Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, di mana kita mampu bersabar di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mampu memaafkan kesalahan daripada orang-orang yang berbuat salah tersebut kepada kita. Baik itu kesalahan istri, baik itu kesalahan suami, baik itu kesalahan anak-anak. Mungkin juga ada kesalahan kaum kerabat, teman-teman kita, maka ini termasuk sebagai akhlak yang mulia. Pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah berbagai macam cara di antara sekian banyak cara di dalam menjalani kehidupan rumah tangga kaum muslimin, dengan kita bersabar, dengan kita memaafkan, dengan kita memohonkan ampunan kepada orang-orang terdekat kita, ataupun mungkin orang-orang di luar daripada keluarga kita, maka dengan begitulah insya Allah permasalahan rumah tangga itu akan teratasi. Bukankah kalau kita marah-marah, kalau kita berkata-kata kotor, bahkan menghina, itu adalah termasuk daripada perbuatan setan. Dan setan tidak menyukai ada rumah tangga yang adem ayem, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah kenapa senantiasa setan akan berusaha menggelincirkan rumah tangga kaum muslimin dengan berbagai macam ujian. Kalau ada rasa marah, maka setan akan terus menghembuskan rasa marah itu di dalam hati kita, agar rumah tangga itu menjadi terpecah belah, agar rumah tangga itu menjadi kacau balau. Maka ingatlah wahai pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika rasa marah, rasa emosi itu memuncak di dalam rumah tangga kita, ketika kita diuji dengan berbagai macam ujian, maka ingatlah sebenarnya dan sesungguhnya itu adalah bisikan setan bagaimana agar rumah tangga kaum muslimin tergelincir dan jauh dari rahmat dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kita sudah seharusnya menjadikan setan itu sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syaitana lakum aduwwum mubin, bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuh, jangan jadikan ia teman. Jangan undang setan ke dalam rumah tangga kita. Sebab tak diundang saja pun dia sudah menjadi masalah bagi kita. Apalagi kita bersengaja mengundang untuk datangnya setan ke dalam rumah tangga kita, dengan kita mungkin melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau rasa emosi, rasa marah muncul, maka kita bisa meredakannya dengan mengambil wudu. Atau mungkin kalau suami lagi marah atau istri lagi marah, maka keluarlah sebentar wahai suami untuk meredakan rasa amarah itu. Begitu juga dengan istri, agar tidak terjadi lagi kekacauan yang lebih besar, karena seringkali rasa amarah itu justru berujung kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tak jarang rasa amarah itu justru dapat menjadikan seseorang terjatuh kepada perbuatan dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menghilangkan nyawa orang lain. Sering kita mendengar di berita ada suami yang tega menghabisi nyawa istrinya, ada istri yang tega menghabisi nyawa suaminya karena rasa emosi yang sesaat, karena rasa cemburu
yang merupakan itu semua adalah bisikan setan yang masuk ke dalam hati kita, yang masuk ke dalam diri kita, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang tercela, rumah tangga yang celaka, rumah tangga yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu daripada misi setan dan iblis, bagaimana agar rumah tangga kaum muslimin itu jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan lupa pendengar berhati, agar senantiasa kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering kita membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Banyak-banyak kita beristighfar, banyak-banyak kita memohon ampun, dan banyak-banyak kita memohon doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka insya Allah rumah tangga kita itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan terbebas dari berbagai macam problematika rumah tangga. Insya Allah nanti rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Demikian sebagai pembuka obat hati kita pada kesempatan hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Erin sebagai announcer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guys, sebuah tausiah pembuka ya sudah kita dengarkan bersama sahabat guys dengan tema kita sore hari ini mengatasi berbagai problematika rumah tangga. Sudah pukul 17 sahabat, selepas berita utama nanti akan kita tanyakan pertanyaan yang sudah masuk di SMS atau WhatsApp kita di 0812 dan 251066. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Obat Hati hingga nanti setelah pukul 18 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum sahabat Kes, berita utama pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Airin Az-Zahra. Dikabarkan sahabat guys dari Jakarta, Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai penetapan tersangka terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel merupakan tamparan bagi Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya sahabat beliau yang merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih terjerat kasus korupsi saat belum setahun berada di pemerintahan. ICW menilai pemberantasan korupsi tidak cukup dengan janji manis tetapi harus diikuti dengan aksi nyata seperti menimbang rekam jejak, kompetensi, dan juga integritas jajaran kabinet. Seharusnya komitmen memerangi korupsi harus dimulai dengan bersih-bersih kementerian dan lembaga negara. Prabowo sebagai kepala negara seharusnya memilih orang dengan kompetensi dan visi yang dapat melakukan reformasi di kementerian atau lembaga yang dipimpinnya. Di samping itu, sahabat ICW meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak-pihak lain yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan di internal Kementerian Ketenagakerjaan. Presiden Prabowo Subianto sendiri sahabat telah mencopot Immanuel dari posisi Wamenaker pada Jumat malam kemarin. Pencopotan tersebut dilakukan usai KPK menetapkan Immanuel sebagai tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Berita berikutnya, sahabat KIS, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama dengan jajaran Polres Langkat dan juga Polres Binjai mengungkap 429 kasus narkoba sepanjang 1 Januari hingga 19 Agustus 2025. Dalam pengungkapan tersebut, 534 tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti mencapai 286 kg sabu, 8 kg ganja, 170 gram kokain, 9.186 butir ekstasi, dan juga 69.037 butir Happy Five. Pengungkapan ini sahabat disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ferry Walintukan, dalam konferensi pers di Polres Langkat pada Rabu 20 Agustus lalu. Acara ini dihadiri oleh Ditres Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Jean Calvin, dan Jalkanvin sahabat GIS membeberkan sebagai modus operandi peredaran narkoba yang berhasil diungkap, mulai dari transaksi di perairan dan juga darat,
penyembunyiannya di ladang, transaksi melalui media sosial, hingga peredaran di tempat hiburan malam. Salah satu kasus menonjol adalah pengungkapan 190 kg sabu di perairan Langkat menggunakan kapal nelayan. Polisi sempat berjuang menghadapi gelombang laut selama beberapa jam sebelum berhasil mengamankan dua tersangka yang mengaku mendapat perintah dari bandar berinisial YD yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Selain itu, pihak kepolisian juga tengah mengembangkan penyelidikan terkait dengan keterkaitan antara gubuk-gubuk yang sengaja dibangun sebagai loket dengan tempat hiburan malam sebagai sarana peredaran narkoba. Dari keseluruhan barang bukti yang disita, sahabat Yes, polisi telah memperkirakan telah menyelamatkan sekitar 1 juta jiwa lebih dari bahaya narkoba dengan nilai barang bukti mencapai 298 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Sumatera Utara mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan terkait dengan narkoba. Demikian berita utama pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nantikan berita utama berikutnya 1 jam ke depan. Saya Airin Az-Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulah nahanasan mari yang mau hubungin. Ada Si bermain. iya, anak SMK tuh. Oh ya kan. Banyak kali dihubungi ya Allah. Udah dikasih bapak pada handphone. Untuk dihubungi dia. Tapi di belakangnya dia kan? Ada. Oh. Jadi lambar kan udah kecil dari kemarin. Saya baru banget.